Di bawah cahaya matahari yang terpecah-pecah, yang menembus terumbu dangkal tropis, dasar laut berkilau dengan ilusi ketenangan. Kepiting berjalan mengendap-endap di atas puing karang. Ikan-ikan kecil meluncur dalam gelombang selaras di atas hamparan pasir. Bayangan yang lewat sesaat dapat memicu getaran singkat di antara penghuni terumbu yang paling mudah gugup. Tetapi ketika bayangan itu memudar, ketegaman pun ikut lenyap. Tidak ada yang tampak janggal. Di balik tebing karang yang lebarnya tak lebih dari tempurung kelapa, gurita ada di sana, meski tak ada mata yang mampu menemukannya. Tubuhnya terlipat di dalam celah batu, tetapi itu bukan alasan mengapa ia tak terlihat. Yang membuatnya benar-benar lenyap adalah kulitnya yang luar biasa. Sebuah kanvas hidup yang mampu melakukan kamuflase dinamis. Otot-otot di lapisan dermalnya mengendalikan sel-sel berpigmen, kromatofor, yang berpendar dengan warna. Kantung-kantung kecil merah, coklat dan kuning dapat mengembang atau menyusut dalam sekejap, mengubah penampilannya agar menyatu dengan batu, alga, atau pasir. Yang lebih mengagumkan lagi, di bawah kromatofor terdapat iridofor dan leukofor, sel-sel yang memantulkan dan menyebarkan cahaya seperti cermin, memberinya bukan hanya warna, tetapi juga tekstur dan kilau. Dagingnya dapat tampak kasar seperti karang atau mulus seperti batu yang dipoles. Dalam sekejap mata, ia bukan lagi gurita, melainkan potongan terumbu itu sendiri. Keindahan penyamaran ini bukan semata untuk bertahan dari predator. Bagi gurita, itu adalah senjata. Sebagai pemburu, ia tidak mengandalkan kecepatan, kekuatan, atau perilaku kelompok, melainkan kesabaran dan ketepatan mutlak. Seekor ikan gobi melintas cepat. Gurita bergerak nyaris tak terdeteksi. Satu lengannya memanjang hanya sejauh yang diperlukan untuk berpindah tanpa mengguncang sebutir pun sedimen. Kepalanya yang bulat sedikit mengerut, menekan tubuhnya lebih datar ke batu, sementara kulitnya berdenyut dengan pola cahaya bayangan yang menari, menyerupai bayang-bayang lamun di sekitarnya. Ia menunggu. Di dunia laut, hanya sedikit makhluk yang memiliki keuntungan biologis sebanyak ini. Tanpa tulang, gurita dapat memampatkan tubuhnya dan menyelinap ke celah selebar koin. Lengannya dipenuhi ratusan pengisap, masing-masing memiliki sirkuit saraf mandiri, mampu mencengkeram, merasakan, bahkan mengecap apapun yang disentuhnya. Ia tidak sekadar merasakan mangsanya, ia mengenalinya secara kimiawi melalui sentuhan. Otak gurita memang besar. Beberapa spesies memiliki hingga 500 juta neuron, tetapi lebih dari setengahnya tersebar di lengannya. Setiap lengan bekerja seperti pengintai otonom, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara independen dari otak pusat. Sistem saraf yang terdesentralisasi inilah yang membuat gurita begitu sulit ditebak dan memukau. Di laboratorium, mereka pernah membuka toples yang aman bagi anak-anak, kabur dari akuarium tertutup rapat, bahkan belajar mengenali manusia tertentu. Tetapi di alam liar, kecerdasan itu bukan untuk bermain, melainkan bertahan hidup di dunia yang dikuasai predator yang lebih besar, lebih cepat, dan selalu lapar. Ketika serangan terjadi, semuanya usai dalam hitungan detik. Gurita menerjang, lengannya meledak keluar seperti jaring otot dan daya hisap, menyelimuti sang mangsa. Ikan sudah terperangkap sebelum sempat melesat menjauh. Di balik selubung lengan itu, gurita menyuntikkan bisa melalui paruhnya, melumpuhkan ikan dan mulai mencerna bahkan sebelum makanan itu sepenuhnya tertelan. Lalu, secepat ia muncul,
Ia pun kembali hilang. Ia melepaskan awan tinta kecil, bukan karena panik, melainkan sebagai layar asap visual, lalu meluncur kembali ke dalam terumbu. Dalam beberapa detik, warnanya telah berubah lagi. Terumbu tampak sama seperti sebelumnya, hanya saja kini satu ikan menghilang dan satu gurita sedikit lebih kenyang. Tinta gurita sendiri layak dicermati. Terbuat dari melanin dan lendir, ia bukan sekedar tirai gelap. Ia mengacaukan penciuman predator dengan mengganggu indera penciuman mereka secara kimiawi. Beberapa gurita bahkan melepaskan umpan, gumpalan tinta yang lebih tebal, berbentuk dan seukuran tubuhnya, untuk mengecoh penyerang, sementara ia melarikan diri ke arah berlawanan. Berbeda dengan semburan panik pada hewan lain, tinta gurita dilepaskan secara strategis dan dengan perhitungan waktu yang matang, bagian dari rangkaian teknik pengalihan yang tersusun rapi. Namun, meski ia pemburu ulung, gurita hidup dalam ancaman tanpa henti. Di bawah permukaan lautan Atlantik Utara, tempat cahaya matahari mulai meredup dan air berubah menjadi hijau gelap yang dingin. Sebuah arena aneh terbentang di dasar laut. Ini bukan lagi dunia karang yang penuh gemerlap. Ini adalah medan perang sunyi yang dikuasai batu, pasir, rumput laut, puing kapal karam, dan makhluk-makhluk berlapis pertahanan. Ini adalah kerajaan lobster. Di celah-celah batu besar dan rimbunan kelp, sesuatu bergerak. Pendekatannya tidak cepat, tetapi penuh perhitungan. Sebuah merangkak berat, namun terkendali. Perlahan, wujud merah gelap muncul. Kaki-kaki berderik ritmis di atas kerikil. Antena panjang mengayun seperti pengintai buta, menyapu kiri dan kanan. Inilah Hermarus americanus, lobster Amerika. Dan meskipun kehadirannya mungkin tidak dramatis seperti hiu atau paus orca, jangan salah, makhluk ini adalah veteran perang dengan strategi bertahan yang sangat berbeda. Tubuhnya adalah benteng berjalan. Rangka luar lobster tersusun dari kitin yang diperkuat kalsium karbonat, sebuah zirah biologis yang memberi perlindungan luar biasa, tetapi juga membatasi geraknya. Setiap pergerakan bersifat mekanis, bersegmen, bersendi, dan penuh perhitungan. Otot-ototnya tidak menempel pada tulang di dalam seperti hewan lain, karena tulangnya berada di luar tubuhnya sendiri. Lobster tumbuh di dalam pelindungnya, dan setiap kali ia membesar, ia harus keluar dari cangkangnya sendiri. Proses ini disebut ganti kulit, dan itu adalah momen paling rapuh dalam hidup mereka. Cangkang lama retak di bagian punggung, dan lobster perlahan menarik tubuhnya keluar. Cakar, kaki, antena, mata, semuanya lembut dan rentan, seperti patung mentah yang belum mengeras. Beberapa jam, bahkan kadang berhari-hari, cangkang baru mereka masih lunak, menjadikan mereka mangsa empuk bagi apapun yang berani menantangnya. Banyak yang tidak selamat dari fase ini, tetapi mereka yang bertahan keluar dengan tubuh lebih besar, lebih kuat, dan terkadang dengan anggota tubuh baru. Lobster mampu meregenerasi kaki dan cakar mereka melalui siklus ganti kulit berikutnya. Senjata mereka yang paling ikonik, cakar besar itu, bukan sekadar alat. Ia adalah dua mesin biologis yang berbeda, menyatu di pangkal bahu. Yang satu disebut pemecah, tebal, lebar, dibangun untuk kekuatan brutal. Yang satunya lagi adalah pemotong atau penjepit, lebih ramping, bergerigi, dirancang untuk mengiris atau memanipulasi. Kedua cakar ini tidak simetris, dan cakar mana yang akan berkembang menjadi pemecah
bukan ditentukan oleh genetika, tetapi oleh pengalaman. Cakar yang lebih sering digunakan pada masa awal pertumbuhan akan berubah menjadi cakar yang lebih padat dan kuat untuk menghancurkan. Dalam pertarungan, cakar-cakar ini menjadi alat dominasi. Lobster bersifat teritorial, dan saat dua pesaing bertemu, mereka terlibat dalam duel yang penuh ritual. Lebih mirip pergulatan makhluk lapis baja dibanding serangan eksplosif. Mereka saling mengukur kekuatan, mengangkat antena, menegakkan postur. Lalu cakar bertabrakan, saling mendorong, memutar, bergulat, bergelut. Kadang pertarungan itu memanas, kadang salah satu mundur, dan kadang satu cakar copot, tergeletak, dan masih bergerak-gerak di dasar laut, sementara pemenangnya mengklaim gua perlindungan. Hal yang mengejutkan adalah, banyak dari peperangan ini dimediasi bukan oleh penglihatan, tetapi oleh komunikasi kimia. Lobster memiliki penglihatan yang buruk, tetapi antena dan kaki mereka sangat peka terhadap jejak senyawa kimia di dalam air. Pada dasarnya, mereka mencium menggunakan kaki. Mereka mengikuti jalur aroma lawan, mendeteksi feromon, bahkan memperkirakan ukuran serta kemenangan-kemenangan terbaru rivalnya hanya dari partikel molekul yang melayang tak terlihat di air laut. Dalam arti tertentu, lobster membaca medan pertarungan jauh sebelum mereka melihatnya. Dan medan perangnya padat. Dasar laut dipenuhi drama tersembunyi. Kepiting berlarian di antara kerikil bercampur cangkang. Belut melingkar dalam bayang-bayang sempit seperti pipa. Predator bersembunyi di bawah pasir, menunggu makhluk lengah yang cukup ceroboh memperlihatkan daging lunaknya. Lobster menelusuri lanskap ini bukan sebagai pemburu cepat, tetapi sebagai perampok yang teliti dan sistematis. Mereka bergerak perlahan, menguji dengan cakar, menyibak batu, lalu menyambar moluska, bulu babi, atau ikan yang melemah. Rahang mereka setelah mangsa didapat, menggiling makanan menggunakan lempeng keras yang terkalsifikasi di belakang mandibula. Meski sering digambarkan sebagai pemakan bangkai, sebenarnya lobster juga pemburu oportunis, terutama di malam hari. Aktivitas mereka meningkat dalam kegelapan ketika jarak pandang menurun dan indera kimia mengambil alih kendali. Di atas perairan tropis, matahari menggantung tinggi, menombakkan cahaya yang menerobos permukaan air dalam bilah-bilah keemasan. Di bawah, dunia berubah menjadi biru, seperti katedral luas nan sunyi. Lumba-lumba hidung botol muncul, meluncur ke dalam bidang pandang. Tubuh mereka ramping seperti torpedo. Sirip mereka mengukir lengkungan sempurna di lautan biru. Tidak ada kepanikan, tidak ada kekacauan, hanya formasi. Gerak yang terstruktur, terselaras, seperti koreografi kuno yang diasah jutaan tahun melalui keberhasilan bertahan hidup. Setiap anggota memiliki peran. Satu berputar melebar di sisi luar. Satu menukik ke kedalaman. Dan di jantung formasi itu, bunyi klik mulai menggema. Itu bukan sekadar suara biasa. Itu adalah sonar biologis. Gelombang pendek bunyi frekuensi tinggi yang ditembakkan ke lautan. Pantulan yang kembali menyusun peta 3 dimensi dunia secara real-time. Lumba-lumba bukan hanya melihat dengan suara. Mereka mengenali bentuk, kerapatan, kecepatan, arah, semuanya sekaligus. Ekologi mereka memberi keunggulan yang hampir tak bisa ditandingi oleh predator manapun di laut lepas. Itu seperti memiliki mata yang tak bergantung pada cahaya. Mata yang melihat getaran insang ikan
atau rongga udara dalam cangkang kepiting yang terkubur di bawah pasir. Bunyi klik, dengung, siulan, semua dapat dimodulasi dengan kendali luar biasa. Saat pantulan dari gerombol ikan belanak itu kembali, setiap gema diproses di korteks auditori lumba-lumba dengan kecepatan kilat. Secara analogi manusia, kemampuan sonar mereka bisa dibandingkan dengan penglihatan MRI di bawah air, tetapi lebih cepat, terus-menerus, dinamis, dan tanpa jeda. Organ bernama melon, gumpalan bulat di dahi lumba-lumba, adalah lensa akustiknya. Suara difokuskan dan diproyeksikan ke depan, layaknya cone speaker atau senter bawah laut yang terbuat dari gelombang bunyi. Di belakang rahang, saluran lemak khusus menangkap pantulan gema, disalurkan ke telinga bagian dalam, lalu langsung ke otak. Hasilnya bukan sekadar kesan auditori samar, tetapi pemahaman ruang yang absolut dan detail terhadap segala sesuatu di dalam jangkauannya. Dan otak yang memproses semua itu juga tak kalah menakjubkan. Lumba-lumba memiliki rasio ukuran otak terhadap tubuh tertinggi di kerajaan hewan, tepat di bawah manusia. Neokorteks mereka, pusat pemikiran kompleks, pemecahan masalah, dan penalaran sosial, terlipat luar biasa rumit, menandakan luas permukaan yang besar dan daya komputasi saraf yang tinggi. Otak mereka bukan hanya besar, tetapi dibangun untuk berpikir. Namun kecerdasan itu jarang bekerja sendiri. Ia ditempa dalam pod, kelompok sosial yang dapat beranggotakan hingga puluhan individu. Dalam komunitas ini, lumba-lumba membentuk aliansi, mengingat musuh lama, mengatur perburuan bersama, bahkan menurunkan tradisi perilaku. Beberapa pod mengarahkan ikan menjadi gumpalan bola rapat. Yang lain menggiring mangsa ke garis pantai dalam manuver yang hampir tampak sebagai strategi, bukan sekadar insting. Lumba-lumba muda belajar dengan mengamati. Perilaku seperti membawa spons laut, di mana lumba-lumba meletakkan spons di ujung moncongnya untuk mencari makan di dasar laut tanpa terluka, diwariskan secara maternal dari induk betina ke anaknya. Inilah bentuk pewarisan budaya yang paling mendekati warisan kultural di dunia laut. Pod kini bergerak dalam sinkronisasi sempurna. Seekor lumba-lumba berputar lebar, menggiring ikan ke arah permukaan. Lumba-lumba lainnya melesat di bawah, menekan dari arah dasar. Yang lain membentuk lengkungan sabit, menciptakan jaring hidup yang bergerak serempak. Lalu, suara klik mereka berubah. Lebih cepat, lebih tajam, lebih rapat, semburan frekuensi tinggi yang diarahkan tepat ke titik tengah gerombol ikan, seperti bilah cahaya bunyi yang memotong ruang air. Ikan-ikan belanak mulai merasakan tekanan gelombang sonik. Mereka kebingungan, kehilangan orientasi. Pantulan gema sonar itu bukan sekadar mengungkap lokasi, tetapi juga mengacaukan indera mereka. Beberapa peneliti meyakini bahwa semburan sonar berintensitas tinggi dapat membuat mangsa terkejut atau terpingsan sesaat, mengganggu gelembung renang ikan, atau membebani sistem sensorik mereka hingga lumpuh sementara. Di tengah kekacauan, seekor lumba-lumba melesat seperti torpedo. Rahangnya terbuka, gigi berkilat, lalu ia menyambar seekor ikan yang sedang berputar. Tidak ada jeda untuk mengunyah. Ikan itu ditelan dalam satu gerakan cepat, dan lumba-lumba langsung kembali ke formasi, siap mengulangi manuver berikutnya. Di atas, burung laut berputar, menukik, menyambar, memanfaatkan kerja presisi lumba-lumba untuk menangkap ikan yang terdorong ke permukaan. Di bawah, hiu-hiu mengintai di ujung kerumunan, menunggu kesempatan, tetapi tetap menjaga jarak.
Mereka tidak berani menyerbu. Karena lumba-lumba, meski dikenal ramah dan karismatik, bukan makhluk yang bisa diremehkan. Di bawah selimut air Tosca yang jernih dan dangkal di wilayah tropis, formasi karang menjulang seperti benteng tulang raksasa dari dasar laut. Ikan kakatua menggerus batu yang ditumbuhi alga, ikan betok laut berkelit di antara cabang-cabang karang, dan ikan cleaner was kecil keluar masuk di sela anemon dan gua-gua terumbu yang kusut seperti labirin. Sekilas terumbu tampak seperti pasar yang riuh, keos warna, gerakan, dan persaingan. Tetapi di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang bergerak dengan ketenangan teatrikal. Sirip bergaris panjangnya membuka seperti kipas bulu yang mekar. Gerakannya lambat seperti tirai yang terayun angin, bukan pemburu yang siap menerjang. Namun, justru itulah ia. Ikan singa tidak mengintai, tidak menyerbu, tidak mengejar. Ia melayang, tetap hening, tetapi selalu mendekat. Tubuhnya dihiasi garis putih dan coklat kemerahan secara berselang-seling. Pola peringatan yang sebagian besar ikan karang tidak pahami. Sirip dada panjangnya membentang seperti sayap terbuka, menggiring mangsa secara halus ke arah mulutnya yang tersembunyi. 13 duri di punggungnya menyimpan bisa, tetapi bukan untuk menyerang mangsa, melainkan sebagai pelindung, dan hampir di seluruh samudra di luar habitat aslinya. Itu cukup untuk membuat ia nyaris tak bisa disentuh predator lain. Hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada sama sekali, pemangsa yang berani menguji duri beracun itu. Berasal dari kawasan Indo-Pasifik. Ikan singa berevolusi di dunia kompetisi ketat yang dikuasai banyak predator bersenjata setara. Di sana, perannya seimbang, hadir sebagai bagian dari ekosistem kuno yang telah tersetel rumit sejak lama. Tetapi di Atlantik, khususnya Karibia dan pantai tenggara Amerika Serikat, perannya berubah drastis. Diperkenalkan tanpa sengaja pada era 1980-an, kemungkinan lewat perdagangan akuarium atau badai yang merusak tangki, ikan singa mendapati dirinya ada di surga baru. Dunia di mana tidak ada penghuni terumbu yang mengenali sinyal kehadirannya. Tidak ada yang menghindar, tidak ada yang mencurigai. Tidak ada pula yang memburunya kembali. Yang membuat ikan singa mematikan bukanlah agresi atau ukuran, melainkan strategi. Ia berburu di fajar dan senja, bergerak lambat namun presisi di celah-celah karang dan puing. Anak ikan yang belum mengenal ancaman perlahan ini nyaris tidak pernah lari. Banyak dari mereka justru diam, terpaku di depan keindahan siripnya, mengira ia tak berbahaya, bahkan sekadar ornamen hidup. Lalu saat itulah ia menyerang. Dengan semburan hisap yang sangat cepat, menciptakan vakum tekanan air. Dalam kurang dari 0,1 detik, mangsa lenyap, tersedot utuh ke dalam mulutnya. Perutnya elastis, mampu meregang hingga menampung mangsa setengah dari panjang tubuhnya sendiri. Studi terhadap ikan singa invasif di Karibia menemukan perut yang dipenuhi puluhan ikan kecil, termasuk ikan penggembala alga yang sangat penting bagi keseimbangan karang. Kehilangan mereka mungkin tak terlihat secara langsung, tetapi dampaknya menjalar ke sistem ekologi. Ketika alga menguasai karang, keanekaragaman merosot, dan struktur terumbu mulai runtuh. Itu adalah erosi ekologis dari dalam, digerakkan oleh predator yang bahkan tidak terlihat mengancam, dan kerusakan terus menyebar. Lumba betina ikan singa dapat melepaskan hingga 30.000 telur setiap beberapa hari. Larvanya sangat kecil,
bening, dan melayang bebas terbawa arus, membuat upaya pengendalian hampir mustahil. Dalam hitungan dekade, populasi ikan singa membanjiri perairan dari Florida, Bahama, Kuba, Meksiko, hingga sebagian Amerika Selatan. Di banyak area, mereka melebihi jumlah predator lokal secara sangat ekstrim, bahkan hingga lipat berkali-kali. Bisanya bukan untuk menyerang, melainkan memperkuat dominasinya. Racunnya tidak langsung mematikan, tetapi mengandung campuran zat kompleks yang memicu rasa sakit hebat, bengkak, dan sesekali berdampak sistemik seperti mual atau gangguan pernapasan. Bisa ini tersimpan di alur duri dan aktif hanya ketika ada tekanan langsung, biasanya dari hewan yang ceroboh atau penyelam yang bernasib sial. Sekali tersengat, hampir tidak ada makhluk atau bahkan ikan yang mencoba perjumpaan kedua. Invasi ikan singa di terumbu Atlantik adalah contoh klasik dari predator yang seimbang di habitatnya, tetapi menjadi tak tertandingi ketika dilepaskan dari konteks alaminya. Di sini, tidak ada ancaman dari atas. Hanya peluang tanpa batas di bawah. Predator asli terumbu seperti kerapu dan belut morai sebagian besar mengabaikannya. Bahkan hiu, yang mungkin menggigit karena penasaran, jarang menarget ikan singa, mungkin karena rasa asing atau takut pada sengatan racun di durinya. Di perairan asalnya di Indo-Pasifik, ikan singa kadang diburu oleh ikan karang yang jauh lebih besar dan bahkan oleh cephalopoda. Tidak ada hiruk-pikuk terumbu karang yang memukau ataupun pusaran gemerlap biru laut dalam. Hanya hamparan sedimen, serpihan cangkang, ganggang, dan arus yang bergerak perlahan di dasar, mengusik partikel halus, menyingkap jejak-jejak makhluk yang hidup, bukan dengan mengejar, melainkan dengan menyaring. Dan di antara semuanya, terbaring seperti spons terbuang yang dibiarkan berevolusi, melingkar di dasar laut, terdapat salah satu makhluk paling aneh di samudra, timun laut. Awalnya, ia hampir tak terlihat. Tubuhnya yang berbentuk tabung menyatu sempurna dengan lingkungan, dan gerakan bergelombang lambat di pasir sering luput dari perhatian kecuali jika disimak langsung. Ia tidak memiliki cakar tajam, tidak bercangkang keras, tidak punya jalur pelarian cepat. Tubuhnya yang lunak tampak seolah tanpa pertahanan. Langkahnya tanpa ketergesaan. Eksistensinya rendah hati, tetapi di balik wujudnya yang bersahaja, timun laut menyimpan kemampuan luar biasa. Senjata kimia mematikan, peran daur ulang paling penting di dasar laut, dan mekanisme bertahan yang tampak seperti sebuah kontradiksi hidup, serta strategi paling mengejutkan saat berada di ambang diserang. Timun laut adalah anggota keluarga Echinodermata, kerabat bintang laut dan bulu babi, tetapi tanpa simetri rigid yang menjadi ciri keluarganya. Ia bergerak seperti gelombang lambat. Tabung hidrolik di bawah kulitnya mendorong tubuhnya layaknya jalur berjalan hidup. Mulutnya yang dikelilingi lengan-lengan mirip tentakel tanpa henti menyekop pasir ke dalam tubuhnya, menyaring sisa organik dan serpihan halus mikroskopis atau detritus. Dalam proses makan dan shifting itu, timun laut menjalankan tugas penting, mendaur ulang nutrisi, mengoksigenasi sedimen, serta mempertahankan keseimbangan kimia dasar laut. Di banyak ekosistem bentik, merekalah insinyur utama substrat, tak terlihat tetapi krusial. Lalu ketika diganggu, ketika ikan menerjang atau capit kepiting mengunci terlalu dekat, timun laut melepaskan persenjataan yang sesungguhnya. Dalam kontraksi otot mendadak yang mengejutkan kuat untuk ukurannya, ia mendadak mengerut dan melontarkan massa filamen putih lengket dari ujung belakang tubuhnya. Benang-benang ini disebut tubulus cuvier, bersifat elastis, rekat,
berlapis sekresi mirip lem yang menjerat, membutakan, serta membuat frustrasi penyerang. Dampaknya seketika, ikan yang terjebak tersentak liar, memutar, mencoba melepaskan diri, sering kelabakan dan akhirnya menyerah. Sementara itu, sang timun laut perlahan memulai regenerasi benang yang hilang, sebuah proses yang dapat memakan waktu berminggu-minggu. Pada beberapa spesies, strategi bertahannya melampaui itu. Ia mampu mengeluarkan sebagian organ internalnya sendiri sebagai distraksi memikat. Sebuah umpan yang diberikan bukan untuk menang, melainkan agar tetap hidup. Begitu penyerang terfokus pada gumpalan organ yang terlontar, timun laut bergerak pergi. Masih lambat tetapi selamat. Ia lalu merekonstruksi anatominya dari awal melalui regenerasi jaringan. Seperti sebuah sistem hidup yang selalu punya opsi cadangan. Betapapun ekstrem konsensinya, dalam tubuhnya juga terkandung holotoksin, senyawa saponin beracun yang dapat melemahkan atau melumpuhkan predator kecil di sekitarnya saat dilepaskan ke air. Racun ini yang berbahaya bagi banyak makhluk laut, menjadi satu dari sedikit perisai organik efektif di dasar laut terbuka. Jadi, meski dari luar ia terlihat lembut, lamban dan tanpa urgensi, keberadaan timun laut mengubah seluruh ekosistem. Ia adalah daur ulang berjalan, pabrik kimia, sistem isyarat lingkungan, dan sekaligus makhluk yang siap mengorbankan sebagian dirinya demi kelangsungan hidup. Timun laut membuktikan bahwa pertahanan di alam tidak selalu harus tangguh secara fisik. Kelenturan, racun, regenerasi, dan kesediaan untuk melepaskan diri dari diri sendiri kadang lebih bernilai dibanding kecepatan atau kekuatan. Ia bertahan bukan karena terlihat berbahaya, tetapi karena ia diremehkan. Di dunia yang bergerak perlahan seperti dirinya, timun laut adalah sang penyintas sejati. Sebuah sisi tersembunyi dari darat laut, pengingat bahwa bahkan makhluk yang tampak paling pasif pun dapat menyimpan strategi bertahan paling radikal di samudra. Keberhasilannya hidup bukanlah sebuah kebetulan. Ia dirancang oleh seleksi, ia dibangun oleh tekanan, dan ia disempurnakan oleh paradoks paling kuno di samudra. Yang bertahan bukan hanya yang paling kuat, tetapi yang paling adaptif, walau adaptasinya berarti melepaskan segalanya. Jika ancaman terus berlanjut, atau jika tubulus Cuvier gagal bekerja, timun laut dapat menggunakan tindakan yang jauh lebih ekstrem. Eviscerasi. Ia benar-benar memuntahkan organ dalamnya sendiri, menyemburkan sebagian sistem pernapasannya, gonad dan saluran pencernaan. Dalam pertunjukan biologis yang mengejutkan, organ-organ ini yang telah dilapisi toksin pertahanan dan dikeluarkan dalam selubung keruh penuh kejut serta pengalih perhatian, membuat predator ragu dan kebingungan. Di momen ketika musuhnya terdiam oleh distraksi, timun laut akan mulai merambat pergi, perlahan tapi selamat. Meski tampak seperti tindakan bunuh diri, kenyataannya timun laut adalah makhluk yang luar biasa tangguh. Arus air tetap tenang, laguna tetap dangkal. Cahaya senja tetap berbintik-bintik di permukaan. Dan di zona peralihan antara terumbu dan laguna terbuka, tampak sebuah panggung ekologis yang sunyi, rumah bagi para pengurai dan penyaring. Namun, ada kehidupan di sana yang bergerak di luar nalar kecepatan dan kegagahan. Makhluk yang definisi bertahannya bukan melawan, tetapi mengakali, yang keberadaannya tidak ribut, tetapi menentukan masa depan, yang tidak terlihat berbahaya sampai akhirnya kita sadar
Dia sudah selangkah bertahan lebih jauh dari segalanya. Ia bergerak bukan seperti ikan ataupun makhluk apapun yang memiliki satu bentuk tetap. Ia berubah, mengalir, menghilang, lalu muncul kembali. Bukan hanya melalui gerak tubuhnya, tetapi dengan menulis ulang wujud visualnya sendiri setiap detik. Cumi Sotong telah tiba. Tubuhnya meluncur seperti daun yang terlepas dari dunia, digerakkan oleh sirip bergelombang yang berombak di sepanjang kedua sisi mantelnya. Ia berbelok lembut, disertai semburan pendek dari sifon, seperti pendorong jet yang tanpa suara. Namun, bukan geraknya yang memikat mata, melainkan kulitnya, hidup dengan cahaya bergerak dan warna yang mustahil. Dalam kedipan, Cumi Sotong bertransformasi. Sesaat, ia mengenakan tekstur batu karang, lengkap dengan bayangan palsu dan ilusi kedalaman. Lalu detik berikutnya, tubuhnya memancarkan gelombang kontras. Garis hitam gelap yang beriak dari kepala ke ekor seperti sinyal listrik yang tampak oleh mata telanjang. Korak yang menari di kulitnya bukan sekadar kamuflase, melainkan pesan, ilusi, tipu daya, dan kendali persepsi itu sendiri. Di bawah kulitnya, tersembunyi mahakarya rekayasa evolusi. 3 lapisan sel terspesialisasi bekerja selaras menciptakan ilusi hidup. Pada permukaan, ada kromatofor, kantung pigmen yang dikendalikan otot, mengembang dan mengerut untuk menampilkan warna coklat, merah, dan kuning. Di bawahnya ada iridofor, memantulkan cahaya dan menciptakan kilau biru hijau yang berpendar. Lebih dalam lagi, ada leukofor, menyebarkan cahaya di bawah cahaya matahari yang terpecah-pecah yang menembus terumbu dangkal tropis. Dasar laut berkilau dengan ilusi ketenangan. Kepiting berjalan mengendap-endap di atas puing karang. Ikan-ikan kecil meluncur dalam gelombang selaras di atas hamparan pasir. Bayangan yang lewat sesaat dapat memicu getaran singkat di antara penghuni terumbu yang paling mudah gugup. Tetapi ketika bayangan itu memudar, ketegaman pun ikut lenyap. Tidak ada yang tampak janggal. Di balik tebing karang yang lebarnya tak lebih dari tempurung kelapa, ada keajaiban adaptasi yang menunggu, mengawasi, memperhitungkan, menimbang.
Cerita ada di sana, meski tak ada mata yang mampu menemukannya. Tubuhnya terlipat di dalam celah batu, tetapi itu bukan alasan mengapa ia tak terlihat. Yang membuatnya benar-benar lenyap adalah kulitnya yang luar biasa. Sebuah kanvas hidup yang mampu melakukan kamuflase dinamis. Otot-otot di lapisan dermalnya mengendalikan sel-sel berpigmen, kromatofor, yang berpendar dengan warna. Kantung-kantung kecil merah, coklat dan kuning dapat mengembang atau menyusut dalam sekejap, mengubah penampilannya agar menyatu dengan batu, alga, atau pasir. Yang lebih mengagumkan lagi, di bawah kromatofor terdapat iridofor dan leukofor, sel-sel yang memantulkan dan menyebarkan cahaya seperti cermin, memberinya bukan hanya warna, tetapi juga tekstur dan kilau. Dagingnya dapat tampak kasar seperti karang atau mulus seperti batu yang dipoles. Di air tropis yang hangat, permukaan laut tampak diam di bawah matahari pagi, bening seperti udara, menjadi panggung bagi dunia bawah yang penuh menara karang dan bayangan meliuk oleh arus. Terumbu mempesona, ya, namun tegang, hening, waspada, karena di lorong-lorong karang ini, bahaya tidak selalu bertaring, tidak selalu menyerang terbuka. Sekilas cahaya melintas, bukan cepat, bukan beringas, melainkan sunyi yang mengusik firasat. Sebuah wujud berpita bergerak mendekat, tidak mengejar, tidak mengaum, hanya meluncur, mencicipi jejak kimiawi mangsa yang baru lewat. Seekor hidrofis, ular laut sejati, telah tiba. Mereka adalah salah satu reptil paling berbisa di bumi, dan khususnya hidrofis belcheri, tingkat toksisitasnya berada di puncak skala racun. Setetes pun lebih kuat dibanding kebanyakan ular darat. Namun, di balik kekuatan kimianya, mereka adalah pengembara yang jarang agresif, hemat racun, dan minim konfrontasi. Bisa mereka hampir tak pernah dihamburkan di luar perburuan. Mereka tidak mengejar. Mereka menggigit sekali, lalu menunggu racun menyelesaikan parlemen biologis tanpa keributan. Tubuhnya pipih memanjang seperti pita, bukan bulat seperti ikan. Dirancang bukan untuk kecepatan, tetapi kelincahan menembus celah. Ekornya kepeng seperti dayung, mendorongnya dari karang ke karang dengan gerak setenang mungkin. Paru-parunya menjulur sepanjang sebagian besar tubuhnya, membuatnya mampu menyelam hingga lebih dari 1 jam tanpa naik ke permukaan. Kulitnya juga bisa menyerap oksigen langsung dari air, menambah napas tak terlihat ketika bergerak di dangkal laut. Seekor belut muda menengok dari pori gelap pangkal karang, tanpa tahu keresahan yang meluncur mendekat. Ular laut membeku, selaras dengan lubang, kemudian menerkam, menggigit, menanam neurotoksin yang begitu kuat hingga pelarian tak sempat dimulai. Mangsa kejang sebentar, lalu diam. Ular menunggu, lalu menelan, semuanya tanpa drama. Adegan ini terjadi berulang-ulang di padang lamun, laguna tropis, rak benua, dan selat-selat kepulauan, termasuk di perairan Indonesia, Filipina, Myanmar, hingga Great Barrier Reef. Ada lebih dari 60 spesies ular laut. Masing-masing menyesuaikan diri terhadap kedalaman dan target pangan yang sedikit berbeda. Ada yang pemburu senja, nokturnal, ahli mendeteksi kontras tanpa warna, pemburu berbasis pencicik kimia, alih-alih penglihatan. Ada yang spesialis ikan permukaan. Ada juga yang memanen penghuni sedimen. Sedikit predator besar yang mau menantang ular laut. Elang laut kadang membidik dari udara. Shark kadang merisik dalam ritual perburuan. Tetapi pola garis tegas berwarna hitam, putih, kuning, biru menjadi naskah peringatan yang mudah dikenali, sentuh dan terima risikonya. Walau membawa reputasi legenda, ancaman terhadap manusia
sebenarnya lebih mirip mitos, bukan statistik realita. Nelayan sering menemukan ular laut melilit di jaring. Gigitan defensif amat jarang terjadi kecuali ditangani langsung. Dan pada sebagian besar insiden pun, racun tidak selalu disuntikan. Mereka sangat mematikan, tetapi sangat enggan untuk menyerang tanpa alasan. Ironi purba dari senyap laut. Makhluk paling berbisa adalah yang paling tidak mendambakan pertarungan. Berarti makhluk paling elegan adalah yang mengelola racun seperti mata uang berharga. Hanya untuk dimangsa, bukan untuk diperlihatkan. Dan di dasar laut yang temaram, pasir tampak beku oleh arus yang tak pernah tidur. Bangkai kapal tua terbaring seperti kerangka terlupakan, berkarat, dihuni anemon, karang lunak, kehidupan yang merambat sekali waktu. Tidak ada kecepatan, tidak ada kehebohan, tapi semuanya bergerak. Dan dari sana, dari kehijauan gelap rak kontinen, muncul wujud aneh, menyudut, kurus, dan asing di luar nalar evolusi biasa. Ia tidak benar-benar berenang, juga tidak merayap seperti makhluk pada umumnya, melainkan menyusun dirinya sendiri untuk maju. Selangkah kaki bersendi demi kaki bersendi. Langkahnya teratur, terukur, seperti makhluk yang lebih terbiasa memanjat rangka bangunan daripada berjalan di hamparan pasir. Inilah kepiting laba-laba, salah satu pemakan bangkai paling aneh, paling lamban, sekaligus paling penuh perhitungan di laut. Dan ia tidak berjalan sendirian di dunia spesiesnya. Kepiting laba-laba Jepang adalah arthropoda terbesar di bumi, dengan bentangan mencapai lebih dari 3,6 meter, dari ujung capit ke ujung capit. Namun kerabat-kerabatnya yang berukuran lebih kecil tersebar di seluruh samudra, mulai dari pesisir Amerika Utara, Eropa, hingga ke kedalaman dataran abisal Pasifik yang gelap. Tubuh mereka terlihat tak seimbang, cangkang bulat, seringkali hanya seukuran piring makan. Tetapi dari cangkang kecil itu menjulur kaki-kaki panjang kurus seperti lampu gantung gotik raksasa. Tidak cantik, tidak pula anggun, tetapi presisi dan penuh kehati-hatian. Sebuah koreografi biologis yang memungkinkan mereka melintasi hampir semua rupa medan. Bangkai kapal, karang berbatu, tebingan cadas, semuanya ditembus dengan ritme yang sama. Mereka bukan predator konvensional. Mereka adalah pemanfaat kesempatan, pemakan bangkai kelas pertama. Capit mereka dirancang sempurna untuk mengupas, menyayat, dan menelanjangi apapun yang dapat dimakan di laut. Di atas lambung karat bangkai kapal, kepiting laba-laba tampak seperti potongan besi beton
atau pipa patah, sampai ia bergerak dan ilusi pun runtuh. Lalu, perampokan biologis dimulai. Daging ikan yang membusuk, bintang laut yang mati, moluska yang terlalu lemah untuk lari. Tak ada yang terlewat, tak ada yang tersisa. Mereka berburu bukan dengan mata, tetapi dengan aroma, sinyal kimia, dan waktu. Alat sensor di kepalanya berkedut tanpa henti, mencium jejak kematian dan pembusukan yang tak kasat mata, mengukur arah dengan ritme yang hanya dimengerti oleh makhluk yang hidup di dunia yang mengalir lamban tetapi tidak pernah berhenti. Salah satu keunggulan terbesar mereka adalah kamuflase hidup alami. Karapasnya sering dihiasi oleh alga, teritip, dan anemon kecil. Bukan kebetulan, tetapi arsitektur evolusi. Pada permukaan cangkang mereka, ada rambut-rambut kecil berkait yang sengaja dirancang untuk menempelkan dekorasi hidup. Potongan lamun, spons laut, atau serpihan rumput laut menjadi baju zirah biologis yang bernapas dan menyaru. Penyamaran ini bukan hanya melindungi mereka dari predator, tetapi juga menjadi kostum untuk gaya hidup diam dan menunggu. Karena meski lazim disebut pemakan bangkai, beberapa spesies juga melakukan gaya hidup sergap. Menunggu tanpa gerak selama berjam-jam, bahkan berhari-hari sebelum merenggut ikan atau udang yang lewat. Mereka tidak agresif, tetapi gigih. Tidak cepat, tetapi tak tergoyahkan. Tidak menyerbu, tetapi menunggu sampai pertahanan orang lain runtuh dengan sendirinya. Eksoskeleton mereka adalah benteng kalsium karbonat. Tebal, keras, dan tanpa ampun bagi siapapun yang memaksa uji coba. Dari rahang ikan pemakan dasar, hingga lengan gurita yang mengintai celah. Bahkan, capit kepiting lain yang mencoba kompetisi. But with fortress comes flaw. Eksoskeleton ini tidak tumbuh. Untuk membesar, mereka harus ganti kulit. Dan itulah momen paling genting dalam hidup mereka. Proses ganti kulit adalah perpecahan internal yang disengaja. Mereka menyerap air untuk meningkatkan tekanan dari dalam hingga cangkangnya retak. Lalu, mereka pergi keluar dari cangkang itu, perlahan, rapuh, dan tanpa pertahanan, menunggu tubuh luarnya kembali mengeras selama berjam-jam, bahkan terkadang berhari-hari. Banyak yang tidak selamat, tetapi bagi mereka yang berhasil lolos dari ritual transformasi itu, perubahan terjadi secara dramatis. Beberapa membesar hingga 2 kali ukuran sebelumnya hanya dalam 1 kali molting. Namun cerita paling aneh dari kepiting laba-laba bukan hanya tentang makan atau bertahan. Heroisme mereka terjadi saat berkumpul. Saat musim semi dan awal musim panas, mereka melakukan salah satu migrasi paling luar biasa di dunia laut. Ribuan kepiting berkumpul di teluk-teluk dangkal, menutupi dasar laut dengan gugusan coklat karat yang padat seperti karpet bersendi. Sebuah banjir berjalan yang lebih mirip kawanan serangga daripada monster laut berkapit. Ribuan kaki, ribuan sendi, ribuan strategi yang tak berisik, semua bergerak menuju satu panggung ritual yang masih misterius.
Para ilmuwan menduga migrasi ini punya banyak tujuan. Keamanan saat molting, ajang kawin, atau akses ke wilayah makan yang lebih kaya. Tetapi efek langsungnya sama. Laut lenyap di bawah karpet kepiting selama beberapa hari. Migrasi ini tentu mengundang predator. Ikan pari, hiu kecil pesisir, hingga gurita muncul mengikuti rombongan ini seperti pencopet di pasar yang penuh sesak. Menyerobot yang lemah, yang lambat saat molting, yang lengah saat ritual kawin. Tapi arus kepiting bukan soal lari dari kejaran, melainkan soal bertahan lewat angka dan misteri. Dan manusia pun turut memerhatikan migrasi ini. Para penyelam datang bukan untuk memburu mereka, tetapi untuk menjadi saksi dari peristiwa biologis yang terasa seperti kesalahan sistem. Tetapi desainnya justru jenius. Momen ketika mereka yang biasanya tinggal di gelap dalam laut, meminjam panggung cahaya dangkal hanya untuk mempertaruhkan hidup demi pembaruan. Bagi kepiting-kepiting ini, migrasi adalah seremoni sekaligus taruhan. Dan tidak semua dari mereka kembali ke kedalaman asalnya. Secara ekologis, peran mereka sangat besar. Mereka adalah petugas kebersihan laut, pendaur ulang masa lalu, arsiparis biologis, mengolah sisa-sisa kematian menjadi awal kehidupan baru. Tanpa pemakan bangkai seperti mereka, materi mati akan menumpuk lebih cepat daripada mampu terurai, menciptakan wilayah tanpa oksigen dan ketidakseimbangan rantai pangan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kehilangan satu spesies. Namun walau vital, kepiting laba-laba kini juga berada di bawah tekanan. Di beberapa wilayah, mereka ditangkap untuk umpan atau pangan, sementara polusi dan pemanasan laut dapat mengacaukan siklus ganti kulit dan reproduksi mereka. Karena mereka lamban tumbuh dan berumur panjang, ada yang membutuhkan hampir 10 tahun untuk mencapai ukuran dewasa. Populasi mereka sangat rentan terhadap eksploitasi berlebih. Dan meski dunia mereka terguncang, mereka tetap bertahan. Larva mereka melayang sebagai plankton kecil, mengikuti arus sampai cukup besar untuk menetap. Di sana mereka memulai perjalanan hidup yang panjang. Makan, menyaru, ganti kulit, bertahan, menunggu, dan memanjat sejarah dasar laut itu sendiri. Tidak cepat, tidak ganas, bukan penakluk, tetapi penyintas yang tak menyerah. Arus di Laguna sedang surut, permukaan laut tampak membeku dalam keheningan yang menipu. Pantulan cahaya merambat ke bawah, menggambar bayangan limbung yang memanjang. Tidak ada keributan, hanya kewaspadaan kecil-kecil yang berkedip cepat. Terumbu bukan hanya tamasya warna, ini istana intrik dan ketegangan purba. Di tepi hamparan pasir, tampak seekor ikan buntal. Bermata bulat, bergerak lamban, tampak kikuk, bahkan lucu. Ia tidak seindah ikan singa, tidak seberdetak sotong. Dan itulah tipu gaya paling awal dalam strategi biologisnya. Ia ingin diremehkan. Ikan buntal hidup di zona tengah yang gelisah, di mana banyak makhluk lebih cepat dan lebih ganas. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa menantang dominasi. Jadi, ia memilih seni bertahan bukan lewat gerak, melainkan lewat transformasi persepsi lawan. Ia mendeteksi gelombang tekanan lateral saat bayangan predator lewat. Seekor hiu karang muda melintas dekat dasar. Tanpa drama, ikan buntal menelan air secepat ia bisa. Tubuhnya mengembang mendadak, membentang menjadi bola besar berduri yang kaku, menghadap arus seperti balon penuh jarum. Duri-duri itu bukan hiasan. Mereka adalah pagar mekanis. Dan di bawah pagar itu tersembunyi tetrodotoksin, neurotoksin terkuat yang pernah dibawa oleh hewan bertulang belakang.
Satu ekor ikan buntal dewasa mengandung racun cukup untuk membunuh lebih dari 20 manusia dewasa. Racun ini tidak dihasilkan oleh tubuhnya sendiri, melainkan oleh bakteri simbiotik yang hidup terutama di hati, ovarium, dan kulitnya. Ia menyimpan racun itu tanpa terluka. Tetapi siapapun yang menggigit, tamat riwayatnya. Tetrodotoksin bekerja sangat cepat dan tanpa belas kasihan. Menghantam kanal natrium di saraf, memutus komunikasi otot dan otak, lumpuh, lalu kehabisan napas mati tanpa ada penawarnya. Dan seperti banyak strategi evolusi, memori pembelajaran untuk predator seringkali baru terjadi setelah gigitan pertama, yang juga biasanya adalah gigitan terakhir dalam hidup sang predator. Inilah ironi panggul biologisnya. Racun yang mematikan itu tidak cukup universal untuk mencegah tragedi. Beberapa hiu karang dan belut morai ditemukan mati. Ikan buntal tersangkut di tenggorokan mereka. Predator besar lain seperti tiger shark tampaknya lebih kebal atau sekadar terlalu berani untuk peduli. Tapi bagi mayoritas predator lain, satu pertemuan buruk saja cukup mengajarkan mereka untuk tak mengulanginya. Namun proses menggembung bukan tanpa harga. Dalam wujud bola, ia kehilangan kendali arah, mobilitas. Organ di dalamnya menegang ribuan kali lipat. Insangnya bekerja berat. Perutnya harus memikul tekanan ekstrim. Ini bukan strategi jangka panjang, melainkan sandiwara dramatis paling akhir. Taruhan waktu 2-3 detik yang menentukan masa depan. Saat bayangan predator berlalu, ikan buntal akan mengempis perlahan, mengeluarkan air, bernapas lega, kembali pada langkah kikuk yang aman untuk tidak terlihat berbahaya. Dalam ketenangan, mereka kembali pada bakat lain yang lebih halus, meniru pola eye spot atau kontur bahaya palsu dari ikan berduri lain seperti porcupine fish, atau menempatkan diri di bawah tepian karang, hanya memperlihatkan bola matanya saja. Ia memakan invertebrata bercangkang keras, kepiting, bulu babi, moluska, mengacau pertumbuhan giginya sendiri agar tidak mengalami overgrowth, karena gigi piringnya selalu tumbuh non-stop seperti paruh burung beo. Ia wajib makan hampir setiap hari, mengikis struktur gigi itu dengan aktif, bukan demi berburu, tetapi agar senjata makanannya tidak menjadi kelemahannya sendiri. Dalam ritual kawin pun, ikan buntal tampil nyentrik. Jantan beberapa spesies bahkan pernah terlihat menggambar pola melingkar simetris di dasar pasir. Lingkaran yang tidak bertujuan ekologis apapun selain beritahu betina, aku sehat, terkoordinasi, layak kawin. Sebuah pertunjukan seni bawah air yang jarang diasosiasikan dengan makhluk yang tampak canggung. Di sisi manusia, mereka juga memanggul legenda. Di Jepang, ia dijuluki fugu, sajian mewah yang hanya boleh diracik oleh chef berlisensi khusus. Karena kesalahan kecil saat mengekstraksi organ beracunnya bisa berarti kematian. Di air tawar pun ada spesies buntal yang membawa racun sedikit atau tidak beracun sama sekali. Tetapi sandiwara menggembungnya hampir selalu universal. Racunnya tidak selalu. Karena bukan racun semata yang mendefinisikan ikan buntal, melainkan naluri taruhan antara bahaya, seni, keterbatasan, dan ketepatan ilusi. Pada akhirnya, yang membuatnya bertahan bukan karena ia kuat, atau cepat, atau ditakuti, tetapi karena ia memainkan teater yang benar di waktu yang tepat. Dan jauh di bawah sana, bukan hanya salah satu spesies, tetapi seluruh kerajaan makhluk laut berevolusi dengan aturan yang paling aneh tetapi paling layak untuk dimaklumi. Ini bukan sekadar rantai makan. Ini perang persepsi, biokimia,
and kesunyian. Perang yang tidak teriak, tidak kejar-kejaran. Perang yang memilih membaca momen, menipu arah, mengubah wujud, menyerah lalu memperbarui. Ekonomi racun, seni sergap dan ilusi yang menentukan generasi. Di dasar laut, mereka bukannya menyerbu, melainkan menata ulang masa lalu agar masa depan tetap makan, tetap regenerasi, tetap berwarna, tetap bertaring, walau tanpa taring, tetap berbisa, walau enggan menggigit, tetap menyaru, walau tak melihat warna, tetap mengingat, walau hidup singkat, tetap hidup saat predator lain mati. Di dunia ini, tidak ada tempat bagi bahaya yang terduga, hanya bagi yang siap berinovasi dan mempertaruhkan keanehannya. Dan di samudra yang tak memaafkan yang malas berpesta strategi, hanya ada satu taktik sejati, berevolusi atau menghilang selamanya.